Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fathul Ihsan. Pak Guru akan mendampingi anak-anak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Anak-anakku pasti sudah tahu bahwasanya agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Nah, di dalam Islam, sholat merupakan tiangnya agama. Maksudnya adalah sholat sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keimanan. Adapun zikir itu dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, zikir dapat menenangkan hati. Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Adapun syahadat dijadikan sebagai fondasinya, sholat dijadikan sebagai tiangnya, dan dakwah dijadikan sebagai atapnya. Secara bahasa, sholat berarti berdoa atau cara berdoa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholla, yang merupakan turunan dari kata yusolli, sholatan. Nah, adapun menurut istilah, sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Sholat juga dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika sholat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap dirinya. Yang kedua, zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Adapun cara berzikir ada 3, yakni yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan salawat. Adapun yang ketiga adalah menaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, merupakan zikir dengan perbuatan. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Nah, di dalamnya adalah tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Kedua, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, melatih hidup disiplin dan taat aturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Selanjutnya adalah membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Dan yang terakhir, bagaimana menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir adalah mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Bagaimana kita menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Kita akan kembali ke akhirat. Jangan menunda sholat dan malas berzikir. Niat yang tulus, lakukan sholat berjamaah, berteman dengan orang yang rajin sholat, dan banyak membaca buku keislaman. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi mengamalkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.